Rachel V-nya, seorang influencer, seorang selebgram yang memulai usaha dari nol. 2 jempol. Dia tumbuh dan berkembang dengan keringatnya sendiri. Dan gak main-main. Pengikut Rachel di Instagram ada sekitar 6,7 juta. Kenapa beberapa minggu ini Rachel jadi bahan omongan? Nah, kita kupas di kacamata Rian Ernest. Rachel V-nya diduga kabur setelah menjalani 3 hari karantina. Padahal seharusnya dia menjalani karantina selama 5 hari. Info kaburnya Rachel diawali dari unggahan netizen yang katanya bertugas di Wisma Atlet Pademangan. Dan akhirnya Rachel pun mengaku. Dalam konten video YouTube Boy William, Rachel mengaku tidak menjalani karantina seperti yang pemerintah anjurkan. Tunggu dulu Rachel. Karantina bukan hanya anjuran pemerintah loh. 5 hari karantina adalah kewajiban hukum yang diatur dalam surat edaran Kasatgas Covid dan surat edaran Menteri Perhubungan. Dan berdasarkan undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, setiap orang yang tidak mematuhi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. 100 juta rupiah untuk Rachel sih saya pikir angka yang sangat sedikit ya. Karena nilai dia untuk endorsement di Instagramnya yang saya dengar jauh lebih besar. Meski demikian, pidana untuk Rachel itu hanya bisa diterapkan apabila tindakan Rachel ini menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, dalam konteks Rachel sih saya ragu itu yang terjadi. Di luar soal kewajiban hukum, kenapa sih seseorang seperti Rachel yang habis liburan dari Amerika harus dikarantina? Menurut pedoman World Health Organization, karantina penting sekali untuk menunda masuknya virus COVID atau menunda puncak penularan. Ya kalau dilanggar, ya jelas orang itu atau Rachel nih bisa saja jadi sumber baru penularan COVID. Rachel sih bilang, dia memilih tidak karantina karena rindu dengan kedua anaknya. Pakai alasan anak nih. Semua orang tua, termasuk saya nih, pasti selalu kangen dengan anak-anak di rumah. Tetapi kan video call dari karantina aja bisa kan, Rachel? Tentu penonton bingung. Biasa saya bicara elit politik atau apa, atau Anies Baswedan. Tapi kenapa Rian Ernest angkat ini di dalam videonya? Ya, karena Rachel adalah seorang influencer. Sebagai influencer, Rachel bisa mencari nafkah dengan mengiklankan beberapa produk. Tetapi dengan kemampuannya juga mempengaruhi publik sebagai influencer, ada tanggung jawab. Apa itu? Memberi contoh kepada masyarakat. Memberi pemahaman bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum. Artinya, tindakan Rachel ini, kalau memang terbukti bersalah, perlu diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan. Nah, hari ini Rachel akan diperiksa di Polda Metro Jaya. Menurut polisi, peraturan yang dilanggar oleh Rachel adalah Undang-Undang Karantina dan Wabah Penyakit. Yang harus diperiksa juga bukan hanya Rachel. Karena dia bisa lolos dari karantina, tentu ada level pengamanan yang juga sudah dinegosiasikan. Seorang anggota TNI bagian pengamanan Satgas di bandara juga patut diduga terlibat. Menurut Kepala Penerangan Kodam, saat ini Kodam sedang melakukan pemeriksaan terhadap anggota TNI tersebut. Kita berharaplah agar jaringan aparat yang terlibat akan terungkap dan disanksi. Nah, kembali soal Rachel. Saya sendiri sih nggak sepakat kalau setiap kesalahan itu harus berujung di ruang penjara. Menciptakan efek jerah, memulihkan ketidakadilan tidak harus selalu dengan memenjarakan orang. Di dalam penjara Indonesia yang sudah over kapasitas, kita tahulah masih ada banyak praktek penyimpangan di dalam. Bisa pesan kamar lah, keluar masuk penjara lah, fasilitas khusus dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini belum tentu sukses mendidik seseorang menjadi lebih baik. Belum lagi anggaran negara yang harus keluar untuk 1 kepala di dalam penjara. Contoh, untuk 1 kepala nih, ongkos air untuk mandi ya dari selang, ongkos makanan dan lain-lain. Anggaplah 1 kepala per hari itu Rp20.000 biayanya. Dikalikan 30 hari dalam sebulan. Jadi 600.000 sebulan untuk 1 orang di dalam penjara.
Kalau dikalikan 100 orang, yang 100 orang ini mungkin masuk penjara untuk kesalahan yang remeh-temeh. Ini menjadi angka yang tidak kecil loh. Ada sekitar 60 juta rupiah per bulan anggaran negara yang keluar untuk kasus-kasus yang receh seperti ini. Nah, untuk kasus Rachel, saya berpendapat kasus Rachel ini harus sampai di pengadilan. Seandainya pun divonis bersalah, Rian Ernest merasa Rachel itu tidak harus dipenjara. Kenapa? Kalau kita melihat memang ada ketidakadilan sosial dari tindakan seseorang seperti Rachel ya, yang diduga dengan pengaruhnya atau diduga siapa tahu dengan uangnya dapat menghindari aturan karantina. Nah, sebaiknya kita fokus saja memulihkan rasa keadilan sosialnya. Dalam kasus Rachel menjadi lebih relevan bila Rachel diberikan sanksi kerja sosial. Contohnya apa? Rachel bekerja menjadi staf di tempat karantina umum, mungkin di Wisma Atlet. Rachel melakukan kerja sosial, menggunakan hazmat sepanjang hari, membantu pasien, membantu tenaga kesehatan, melayani masyarakat. Ya, beberapa minggu lah bekerja. Ini semua bisa menjadi pembelajaran bagi yang lain tentunya. Dan jelas lebih relevan dengan kesalahan yang sudah dibuat oleh Rachel. Tindakan ini juga untuk menghargai jerih payah serta kerja keras dari teman-teman saudara-saudara kita tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak melawan COVID selama ini. Memang secara formil hukum, aturan kerja sosial ini baru akan ada di rancangan KUHP yang sesaat lagi akan resmi dibahas kembali antara pemerintah dan DPR. Ingat ya, 2019 sempat hampir disahkan rancangan KUHP. Sedangkan soal kerja sosial kayaknya nggak bisa digunakan di KUHP hari ini. Karena KUHP hari ini hanya mengakomodir penjara, kurungan, atau denda. Jadi melalui video ini, saran saya kepada Rachel, saya menyarankan agar Anda berinisiatif saja mendaftarkan diri untuk bekerja sosial di Wisma Atlet. Lakukan itu dari sekarang. Ini bagus untuk memberikan contoh positif kepada publik dan Rachel bisa saja ini menjadi faktor yang meringankan Rachel dalam segala proses hukum yang sedang dan akan berjalan. Semoga kasus seperti Rachel nggak terulang lagi. Yuk, kita hindari sikap egois, kita harus terus pikirkan keselamatan masyarakat. Jangan lupa, selama pandemi ini setiap tindakan kecil kita dapat membawa dampak yang luas. Yuk kita percaya kepada sistem dan patuh kepada hukum yang ada. Terima kasih sudah menonton dan mari share video ini. Sampai jumpa di Kacamata Rian Ernest berikutnya.